Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi kita bertemu lagi pada pembahasan teks laporan percobaan yang ketiga. Hari ini kita akan belajar langsung, jadi praktiknya sekarang ya. Kemarin pembahasannya sudah Bapak jelaskan, materinya sudah Bapak paparkan dengan baik. Sekarang kalian tinggal praktiknya saja tentang penyusunan teks laporan percobaan ya. Baik. Jadi penyusunan teks laporan percobaan yang kita bahas hari ini adalah menyusun dan menyunting. Tetapi untuk bagian menyunting kita lewatkan saja ya. Kita fokus ke menyusun teks laporan percobaan sesuai dengan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, adapun langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan, yaitu ada empat poin. Yang pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Kita harus menentukan judul terlebih dahulu, kemudian menyusun tujuan percobaan berdasarkan yang telah dilakukan. Menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan, dan yang keempat, menggunakan bahasa sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ujian Bahasa Indonesia ya. Ini sudah ada dalam pembahasan sebelumnya, jadi Bapak lewatkan saja. Kalian tinggal membuka catatan sebelumnya dalam penyusunan teks laporan percobaan. Nah, ini langkah menyunting kita lewatkan saja ya. Nah, kita pada praktiknya agar kalian paham ya. Ini Bapak akan berikan satu contoh teks laporan percobaan. Jadi ceritanya Bapak sudah melakukan percobaan, kemudian Bapak buatkan laporan percobaannya. Jadi seperti ini contoh dari laporan percobaan yang akan kalian buat nanti. Nah, ini judul dalam teks laporan percobaan yang Bapak buat. Laporan percobaan yang Bapak buat dengan judulnya membuat slime dengan pewarna makanan ya. Adapun objek yaitu slime, kemudian pelaku percobaannya di sini Bapak tulis namanya Anto. Tempat dan waktu, tempatnya di rumah, waktunya pagi hari. Kemudian dalam tujuan laporan percobaan yang Bapak buat ini adalah untuk membuat slime yang lebih kreatif dan inovatif serta menambah warna yang indah pada slime. Sudah ya, ada judul, objek, pelaku, tempat, dan tujuan. Setelah itu, di bawahnya ada alat dan bahannya. Alat dan bahan yang diperlukan ada lem, deterjen jenis bubuk, kemudian deterjen cair yang akan digunakan secukupnya, ada pembersih lantai, air, kemudian alat pengaduk seperti mixer, sendok, atau bisa juga menggunakan tangan. Baskom sebagai wadah slime dan juga pewarna makanan ya. Karena ini yang terbetik pewarna makanan. Nah, langkah-langkahnya. Setelah alat dan bahan, kita jabarkan langkah-langkahnya. Pertama, campurkan lem povinal, pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk, dan juga air secukupnya ke dalam wadah slime, contohnya baskom yang disebut campuran activator ya. Kemudian aduk hingga campur merata. Tambahkan lem, kemudian lanjut mengaduk hingga menggumpal. Tambahkan pewarna makanan secukupnya, kurang lebih 2 tetes ya, karena ini sudah banyak sekali. Setelah itu diamkan campuran tersebut dalam freezer selama kurang lebih 15 menit. Keluarkan adonan dan aduk hingga bisa dimainkan. Slime tanpa borak jadi dengan pewarna makanan. Kalau langkah-langkah membuat slime mungkin kalian lebih bisa ya daripada Bapak, tapi ini hanya sebagai contohnya saja dalam pembuatan laporan percobaan objeknya slime. Kemudian di bawahnya ada hasil dan kesimpulan. Hasilnya, setelah melakukan percobaan ini kita dapatkan slime tanpa borax dan pewarna dengan memanfaatkan pewarna makanan, cocok dilakukan oleh anak-anak maupun remaja. Ini hasil dari percobaan yang telah kita buat. Simpulannya, dengan percobaan ini kita dapat menghemat biaya, menambah pengetahuan dan dapat membuat slime tanpa borax
ini aman di kulit dan juga memanfaatkan pewarna makanan sebagai pewarna dalam membuat slime. Nah, itu laporan percobaan yang Bapak buatkan sebagai contoh saja ya. Jadi kalian bisa membuat laporan percobaan di rumah sesuai dengan contoh yang sudah Bapak berikan. Agar lebih jelasnya, Bapak akan kirimkan di WA PDF-nya berupa PDF contoh dari laporan percobaan yang sudah Bapak buatkan. Jadi kalian tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja. Tetapi sebelum kalian membuat laporan percobaan, silakan kalian melakukan eksperimen terlebih dahulu. Kalian melakukan misalkan mau kalian membuat es krim atau membuat nasi goreng, terserah silakan ya, bebas. Kemudian buatkan laporan percobaan ya. Jadi pertemuan hari ini hanya cukup sekian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup WA terkait dengan praktik dalam membuat laporan percobaan.